Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pecinta sejarah peradaban Islam. Pada episode kali ini kita akan mengulas sejarah berdirinya dinasti Mamluk di Mesir, yang dimana dinasti ini merupakan penerus dari dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi di Mesir dalam rangka pembebasan Palestina dari cengkraman tentara salib. Kata Mamluk berarti budak atau hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintah. Seorang Mamluk berasal dari ibu bapak yang berbeda, bukan budak atau hamba. Ini berbeda dengan abd yang berarti hamba sahaya yang dilahirkan oleh ibu bapak yang juga berstatus sebagai hamba dan kemudian dijual. Perbedaan lain adalah kebanyakan Mamluk berkulit putih, sedangkan abd berkulit hitam. Sebagian Mamluk berasal dari Mesir, dari golongan hamba yang dimiliki oleh para sultan dan amir pada masa Kesultanan Bani Ayyub. Mamluk dinasti Ayyubiyah berasal dari Asia Kecil, Persia atau Iran, Turkistan, dan Asia Tengah atau Transoksiana. Mereka terdiri atas suku-suku bangsa Turki, Sirakus, Sum, Rusia, Kurdi, dan bagian kecil dari bangsa Eropa. Mamluk Sultan yang berkuasa merupakan gabungan para Mamluk Sultan-Sultan sebelumnya, yakni Mamluk para Amir yang disingkirkan atau meninggal dunia. Dinasti Mamluk atau Mamalik adalah sebutan dinasti atau pemerintahan yang didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak, yang kemudian dididik dan dijadikan tentara, dan mereka ditempatkan di tempat-tempat yang tersendiri yang terpisah dari masyarakat. Oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, Al-Malikus Saleh, mereka dijadikan pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Pada masa itu, mereka mendapat hak-hak istimewa baik dalam ketentaraan maupun dalam imbalan-imbalan material. Ketika Al-Malikus Saleh meninggal pada tahun 1249 Masehi, anaknya Turan Shah naik tahta sebagai sultan. Golongan Mamalik merasa terancam karena Turan Shah lebih dekat kepada tentara asal Kurdi daripada mereka. Pada tahun 1250 Masehi, Mamalik di bawah pimpinan Aibak dan Baibars berhasil membunuh Turan Shah.
Istri Al-Malikus Shalih, Syajar ad-Dur, seorang yang juga berasal dari kalangan Mamalik, berusaha mengambil kendali pemerintahan sesuai dengan kesepakatan golongan Mamalik itu. Kepemimpinan Syajar ad-Dur berlangsung sekitar 3 bulan. Ia kemudian menikah dengan seorang tokoh Mamalik bernama Aibak dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepadanya sambil berharap dapat terus berkuasa di belakang tabir. Akan tetapi, segera setelah itu Aibak membunuh Syajar ad-Dur dan mengambil sepenuhnya kendali pemerintahan. Pada mulanya, Aibak mengangkat seorang keturunan penguasa Ayyubiyah bernama Musa sebagai sultan yang syar'i ataupun formal di samping dirinya yang bertindak sebagai penguasa yang sebenarnya. Namun, Musa akhirnya dibunuh oleh Aibak sendiri, dan ini merupakan akhir dari dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal dari kekuasaan dinasti Mamalik. Awal berdirinya pemerintahan Mamluk Bahri atau budak lautan pada tahun 1250 hingga 1389 Masehi. Nama Mamluk Bahri dinisbatkan pada sebuah tempat yang disediakan oleh Sultan Malikus Shalih Najmuddin Ayyub kepada para Mamluk. Tempat ini berada di sebuah pulau di tepi sungai Nil, yaitu Pulau Raudoh. Pulau ini dilengkapi dengan senjata, pusat pendidikan, dan latihan militer. Sejak itu para Mamluk ini dikenal dengan sebutan Al-Mamalik Al-Bahriyah, yang artinya para budak penghuni lautan. Salah satu yang merupakan keunikan dari sejarah pemerintahan dinasti Mamluk ini adalah adanya ambisi untuk menjadi sultan dari seorang Mamluk wanita yang bernama Syajar ad-Dur. Dia adalah istri sultan dinasti Ayyubiyah yang terakhir, Malikus Shalih Najmuddin Ayyub. Syajar ad-Dur mengambil alih kekuasaan setelah suaminya meninggal dunia dalam pertempuran melawan pasukan Louis IX di Dimyat, Mesir. Putra mahkotanya, Turan Syah, ketika itu sedang berada di Syam. Dan untuk menjaga semangat pasukan Islam, sang istri menyembunyikan berita kematian suaminya hingga Turan Syah tiba di Mesir untuk berkuasa. Lalu ia dibunuh oleh pengikut Syajar ad-Dur. Lalu kepemimpinan Syajar ad-Dur berlangsung selama 80 hari. Dalam sumber lain dikatakan bahwa setelah Al-Malikus Shalih meninggal pada tahun 1249 Masehi, anaknya Turan Syah naik tahta sebagai sultan. Golongan Mamalik merasa terancam karena Turan Syah lebih dekat dengan tentara asal Kurdi. Akhirnya, pada tahun 1250 Masehi, Mamalik di bawah pimpinan Aibak dan Baibars berhasil membunuh Turan Syah. Setelah kejadian ini, Syajar ad-Dur yang juga berasal dari kaum Mamluk mengambil alih kekuasaannya. Kekuasaannya berlangsung lebih kurang selama 3 bulan. Kekuasaan Syajar ad-Dur ini berakhir dengan adanya teguran dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad bahwa yang memerintah itu seharusnya adalah seorang pria dan bukanlah wanita. Syajar ad-Dur tidak sanggup menolak perintah khilafah tersebut. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menikah dengan sultan pengganti dirinya yang bernama Izzuddin Aibak agar tetap memerintah di belakang layar. Akan tetapi, segera setelah itu, Aibak membunuh Syajar ad-Dur dan mengambil sepenuhnya kendali pemerintahan. Pada mulanya, Aibak mengangkat seorang keturunan penguasa Ayyubiyah bernama Musa sebagai sultan yang syar'i atau sultan yang formal, di samping dirinya sebagai penguasa yang sebenarnya. Namun akhirnya, Aibak juga membunuh Musa. Ini merupakan akhir dari dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal dari kekuasaan dinasti Mamluk. Aibak resmi menjadi sultan pertama dinasti Mamlukul Bahri. Ia berkuasa selama 7 tahun, dari tahun 1250 hingga tahun 1257 Masehi. Setelah meninggal, ia digantikan oleh anaknya Ali yang masih berusia sangat muda. Ali kemudian mengundurkan diri pada tahun 1259 Masehi dan digantikan oleh wakilnya Saifuddin Qutuz. Setelah Saifuddin Qutuz naik tahta, Baibars yang mengasingkan diri ke Syria karena tidak senang dengan kepemimpinan Aibak kembali ke Mesir di awal tahun 1260 Masehi.
Mesir terancam serangan bangsa Mongol yang sudah berhasil menduduki hampir seluruh dunia Islam. Kedua tentara bertemu di Ain Jalut pada tanggal 13 September 1260 Masehi. Tentara Mamalik di bawah kepemimpinan Saifuddin Qutuz dan Baibars berhasil menghancurkan pasukan Mongol tersebut. Kemenangan ini membuat Mamalik menjadi tumpuan harapan umat Islam di sekitarnya. Penguasa-penguasa Syria segera menyatakan setia kepada penguasa Mamalik. Perang ini merupakan peristiwa besar dalam sejarah Islam dan merupakan kemenangan pertama kaum muslimin atas orang-orang Mongolia. Mereka berhasil menghancurkan mitos yang mengatakan bahwa tentara Mongol tidak pernah terkalahkan. Pusat kekhalifahan Islam akhirnya berada di Kairo setelah Baghdad luluh lantak oleh tentara Mongol. Setelah itu, Saifuddin Qutuz digulingkan oleh Baibars dan kerajaan Mamluk pun makin bertambah kuat. Bahkan Baibars mampu berkuasa selama 17 tahun dari tahun 1260 Masehi hingga 1277 Masehi. Hal tersebut karena mendapat dukungan militer dan tidak ada lagi Mamluk senior selain Baibars. Kejayaan yang diraih pada masa Baibars adalah memporak-porandakan tentara salib di sepanjang Laut Tengah dan pegunungan Syria. Ia juga menaklukkan daerah Nubia atau Sudan dan sepanjang pantai Laut Merah. Prestasi Baibars yang lain adalah menghidupkan kembali kekhalifahan Abbasiyah di Mesir setelah Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Baibars juga meminta legalitas dari khalifah atas kekuasaannya untuk mendapatkan simpati rakyat Mesir sebagaimana dinasti Ayyubiyah. Prestasi Baibars dalam bidang agama, ia adalah Sultan Mesir pertama yang mengangkat 4 orang hakim yang mewakili 4 madhab. Ia juga mengatur keberangkatan haji secara sistematis dan permanen. Ia juga dikenal sebagai sultan yang soleh dalam soal agama dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Di bidang-bidang diplomatik, Baibars menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang bersahabat dan tidak membahayakan kekuasaannya. Ia memperbaharui hubungan Mesir dengan Konstantinopel, serta membuka hubungan Mesir dengan Sisilia. Selain itu, ia juga menjalin ikatan perdamaian dan hubungan baik dengan Barke yang merupakan keponakan dari Hulagu Khan yang telah masuk Islam dan berkuasa di Golden Horde dan Kipak, yaitu wilayah di bagian barat kerajaan Mongol. Di bidang perekonomian dan perdagangan juga mengalami kemajuan pesat yang membawa kepada kemakmuran. Jalur perdagangan yang sudah dibangun sejak dinasti Fatimiyah diperluas dengan membuka hubungan dagang dengan Italia dan Perancis. Kota Kairo menjadi kota penting dan strategis sebagai jalur perdagangan Asia Barat dan Laut Tengah dengan pihak Barat, dan menjadi lebih penting setelah jatuhnya Baghdad. Baibars dan beberapa sultan setelahnya memberikan kebebasan kepada petani untuk memasarkan hasil tani mereka sendiri. Hal ini mendorong mereka untuk meningkatkan hasil pertaniannya sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Mesir. Bidang perhubungan darat dan laut juga menjadi lancar dengan membuat terusan-terusan, pelabuhan, dan menghubungkan Kairo dengan Damaskus dengan layanan pos cepat. Pos cepat ini hanya memakan waktu 4 hari dengan menggunakan beberapa ekor kuda yang tersedia pada setiap stasiun di sepanjang jalan. Selain pos dengan menggunakan kuda, juga ada pos cepat menggunakan burung merpati yang sudah ada sejak zaman Fatimiyah. Pada masa ini, ilmu pengetahuan juga mengalami kemajuan pesat. Hal ini disebabkan jatuhnya Baghdad yang mengakibatkan sebagian ahli ilmu melarikan diri ke Mesir. Dengan demikian, Mesir berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, melanjutkan perjuangan kota-kota Islam lainnya setelah dihancurkan oleh orang-orang Mongol. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang ketika itu adalah sejarah, kedokteran, matematika, astronomi, dan ilmu agama. Di bidang sejarah, tercatat nama-nama beberapa pakar, antara lain Ibnu Khalikan, Ibnu Khaldun, seorang penulis kitab Al-Ibar, Abu Al-Fida,
Ibnu Tagri Badri At-Tabaki, Al-Makrizi yang terkenal sebagai seorang penulis sejarah kedokteran. Bidang ilmu kedokteran juga mengalami kemajuan dengan adanya penemuan-penemuan baru. Abu Hasan atau Ali Nafis yang wafat tahun 1288 merupakan seorang kepala rumah sakit Kairo yang menemukan susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia 3 abad lebih dahulu dari Servetus, seorang Portugis. Selain itu, juga terdapat tokoh-tokoh lain seperti Nasruddin At-Tusi, seorang ahli observatorium, dan Abu Faraj Tobari, ahli matematika. Di bidang seni arsitektur juga berkembang. Para sultan berlomba mendirikan bangunan-bangunan monumental yang berseni tinggi. Bermunculanlah bangunan sekolah-sekolah, masjid-masjid yang indah dan megah. Bangunan-bangunan tersebut ada yang masih bisa kita nikmati dan saksikan hingga saat ini, seperti Masjid Rifai dan Masjid Sultan Hasan di Kairo. Demikian sekelumit dari kisah panjang prestasi dan kebesaran dinasti Mamluk di Mesir. Ada banyak lagi kisah luar biasa yang akan kita ulas dalam serial Mamluk kali ini. Nantikan episode selanjutnya.